Ya, jadi gini, ibarat kita itu sedang disuguhi menu mie instan. Itu varian rasanya bisa macam-macam. Ada rasa ayam, rendang, soto, dan yang lain-lain. Tapi ya itu tetap mie instan. Nggak ada gizinya. Penyakitnya itu lebih banyak dari manfaatnya. Itu yang terjadi sekarang. Ya toh? Dan lagi gini, Indonesia itu sekarang sedang tidak baik-baik aja. Sekarang ini. Dan itu bukan disebabkan gara-gara Kemis kemarin. Yang waktu ada demo besar-besaran di seluruh kota di Indonesia itu. Tagline darurat konstitusi, itu sebenarnya bukan karena kita benci si Mulyono. Bukan. Bukan benci sama si Raja Jawa itu. Bukan itu. Tapi karena apa ya? Kita itu punya presiden, tapi perilakunya persis raja. Otoriter, karepe dhewe. Jadi sebetulnya ya, demokrasi kita sekarang itu hanya menyuguhkan satu menu aja. Cuma varian rasanya berbeda. Bukan menu yang berbeda, bukan. Bukan pizza, bukan bakmi toprak, bukan lontong balap, dan bukan yang lain. Cuma satu. Gitu. Sebelumnya ya. Masa begitu jedul langsung ngerocos wae, langsung gambleh wae kayak kucing kepidak buntute ya toh. Jadi gini, saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya itu Cak Den. Saya tuh pingin nunut ngonten di sini, di SeaWorld ini. Jadi izinkan saya menyuarakan keresahan hati saya, keresahan jiwa saya. Nama programnya dikasih nama Cak Den gitu aja ya. Omelan Denvi. Lah piye maneh? Wong bal pilpres itu kok kondisi situasinya sekarang makin lama makin ambyar gitu. Kayak sego kucing kehilangan karetnya. Ambyar wis. Ya kan? Padahal mestinya loh ya, mestinya itu semakin kesini, demokrasi kita itu semakin matang. Kita juga semakin bisa menyikapi demokrasi ini dengan baik. Menyikapi perbedaannya, menyikapi segala macam akses dari demokrasi ini. Ya enggak? Mungkin gini aja deh, Cak Den mau bilang begini, ini bukan konten biasa. Jadi ini adalah konten yang untuk mengkritisi para pendukung si Raja Jawa itu di status-status medsos mereka, bisa dari IG-nya, bisa dari Twitter-nya, ataupun dari Facebook-nya, untuk kita bedah sama-sama. Nggih, gitu nggih. Monggo. Jadi bagi sobatnya Cak Den semua ini, tolong saya dikasih link ya, dikasih link di komentar-komentar nanti. Jadi yang resah, yang begah atau nggak nyaman dengan logika, cara berpikir atau status-statusnya itu, bolone rakyatnya si Raja Jawa itu, nanti kirim linknya ya. Nanti kita kita kupas bareng-bareng. Oke. Di episode pertama ini saya ingin menyoroti tentang kasusnya Pak Supriyadi Martoswito di Facebook. Si Om itu tadi ngambil statusnya kan di Facebook ya kan. Kebetulan link grup WA itu saya ikutin. Lumayan banyak yang ngomel-ngomel atas tulisan beliau itu. Yang tak sayangkan tuh gini. Berdasarkan penelusuran saya sendiri, beliau itu termasuk jurnalis senior loh. Wartawan kawakan. Pemerhati atau orang-orang yang mestinya open minded. Tapi makin kesini kok orang ini tambah mbuh pikirannya, gak jelas. Wis kacau pikirannya. Awalnya kan gini, dia itu nyetatus jika Indonesia itu baik-baik saja, ya kan. Lalu dikomentari kan, banyak yang pro atau kontra dengan statusnya itu. Monggo. Jadi buat sahabat-sahabat Cak Den semua ini, nanti bisa cek ya di Facebooknya ya. Nama lengkapnya Supriyanto Martoswito. Jadi gitu. Gini.
Kan ada banyak kalimat ya yang dia susun yang bikin saya ngakak sebetulnya. Judulnya anti demokrasi dan buta hati. Anti demokrasi dan buta hati itu betul. Saya ulangi lagi. Anti demokrasi dan buta hati. Tulisan beliau ini sudah dibagikan oleh sekitar 12 orang lah. Ya kan? Pertama kali ada kalimat gini. Oh lah, wong yang rebutan, yang lagi ribut ini pihak legislatif dan yudikatif kok. Yang di Senayan dan di MK kok. Kok yang dicaci maki eksekutif. Wong eksekutifnya lagi sibuk kerja kok. Malah mbok ributin gitu loh. Lah, menurut saya gini. Ya, Pak Supri, tanda-tanda cawe-cawenya si Raja Jawa itu wis ketoro banget, Pak. Wis ketok banget, jelas banget sebetulnya. Iya kan? Putusan MK yang nomor 60 sama 70 itu siapa lagi kaitannya kalau bukan sama anak-anaknya si Raja Jawa itu. Kepentingannya supaya mereka bisa maju di besok bulan November. Ini bukan sekedar urusan yudikatif sama legislatif belaka loh. Ini jelas urusan kita semua, urusan seluruh rakyat Indonesia. Dan harus kita kritisi. Iya kan? Pak Supri gini, membela orang atau bahkan membela kepala negara lah, sepanjang mereka benar, itu hukumnya wajib. Wajib. Iya kan? Nggak butuh tak jelaske, nggak butuh tak genahke gitu loh. Kenapa kok harus kita ikut cawe-cawe? Nah ini urusannya apa sih? Urusannya di batas waktu, batas usia anaknya si Raja Jawa itu bisa mencalonkan. Itu loh masalahnya. Iya kan? Apa lantas bila ada kebijakan negara yang dilakukan DPR itu nggak ada hubungannya sama rakyat? Lah ada, ngawur aja, ada loh. Kenapa? Mereka dibayar pakai duit rakyat kok. Ya kan? Duit yang mereka pakai itu dari kita. Itu kok awake dhewe kabeh iki. Iya kan? Mosok meh dinengke wae kalau penguasa atau kekuasaan itu nggak bener. Ya harus diplototin lah kepenaan mereka. Kalau nggak ada yang ngawasin. Jadi gini, putusan MK itu kan tidak sekedar urusan yudikatif kan. Nah ini kan soal batasan usia. Berkaitan dengan hajat hidup kita semua ini. Memangnya gubernur, wali kota, atau bupati, itu tidak ada sangkut pautnya sama kepentingan rakyat. Ya ada, Pri, ngawur kayak gini. Anak lah. Mikiro sing bener. Ya kan? Ojo marahi aku isin loh. Sesat logikamu iki. Sini loh, Bang. Cari akademisi. Dari wartawan. Ya kan? Bang Supri ini juga gini. Dia itu menulis kritik. Kritiknya gini. Darurat konstitusi dari siapa? Para pelaku budaya ya kan yang diikuti oleh aktor film kemarin itu. Itu tujuannya untuk apa? Untuk membidik keluarga Jokowi. Gitu dia bilang. Mas, sampean ini kok lucu toh? Kok lucu gitu loh? Sejak kapan ada larangan untuk mengkritik gitu? Mengkritik, menyoroti, atau menilai presiden kita itu sejak kapan larangannya? Ingatlah ya, cuma raja yang nggak bisa dikritik. Apalagi raja yang lalim. Itu nggak bisa dikritik. Wis sak karepe, beliau yang punya kuasa, mutlak kok. Sementara Pak Jokowi itu apa? Raja atau presiden? Kalau buatmu itu raja, ya wes, entek. Nggak bisa ngeritik meneh, terserah sampean wae. Ya enggak? Tapi Bang Supri, jenengan tuh bisa bedakan loh sebetulnya. Antara kritik, menghina, memfitnah, apalagi mengadu domba diadu, mengadu kirek diadu. Kan tahu toh. Paham harusnya bedanya. Wediku ki nek kowe ra paham Mas, tak den
tak jelaske tekan jenengan. Ya kan? Nah, kudune paham lah. Lalu gini. Lalu beliau juga membandingkan kondisi antara Mas Gibran Kaesang sama Mas AHY dan Mbak Puan. Ya aku tambah guyu lah. Sampai kepingkel-pingkel, weteng kula loro sampean. Lah gimana? Gini, sobat-sobatnya Cak Den ya, kira-kira menurut kalian gimana nih? Apakah bisa disamakan antara Mas Gibran dan si Kae dengan Mas AHY dan Mbak Puan? Tahu bedanya? Aduh banget. Aku lo paham banget. Masa kamu nggak paham, Mas? Jadi kalau Mas AHY dan Mbak Puan masuk sebagai petinggi di partainya masing-masing, yaitu Demokrat dan PDIP, gara-gara orang tua mereka, ya benar. Lalu bedanya di mana? Sampean bilang kan gitu. Lalu bedanya di mana? Kok sama-sama dibantu orang tua kok? Ya beda. Wong menguasai internal partai itu kaitannya apa? Dengan para pejabat struktural di partai, atau para kader, atau para simpatisan. Ya, duduk di sana itu memang menguntungkan secara politik, tapi orang di luar partai tidak dirugikan, Mas. Nggak ada yang dirugikan. Gak ono sing gemereneng, gak ono sing cak-cok, gak ono sing pokoknya sing sumpek lah, nggak ada. Nggak ada kaitannya, Mas. Coba sekarang jenengan bayangkan dengan kerjaannya si Raja Jawa ini, yang cawe-cawe untuk urusan ketiga anaknya. Sekarang sih mbarep. Dari wali kota Solo, terus sekarang malah sudah mau dilantik jadi wakil presiden. Ya kan? Menantunya resmi dicalonkan jadi gubernur Sumatera Utara. Nah, kalau wallahu alam ya, kalau menang ya bakal jadi gubernur. Nah, sekarang ini sih bungsu alias Mas Kae. Ya, dipaksa jadi Cawagup Jawa Tengah. Jujur-jujuran wae lah. Ya kan? Mereka bisa jadi itu kayak gaji, tunjangan operasional, fasilitas rumah dinas, ajudan, dan tetek dan pengee iki mau. Wis sing bayar sapa? Sing duwiti sapa? Si Raja Jawa. Apa duitnya mbae? Mbae. Duitnya mbae. Wah, kacau ini. Jadi Mas gini, Mas. Wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, itu sing biayai siapa? Ya yang biayai kita semua. Dari mana? Ya dari duit pajak para pemilihnya. Ya kan? Kita semua ini. Meskipun kita nggak memilih mereka loh. Terserah kamu geding sama mereka, kamu benci sama mereka, terserah. Yang penting kita semua harus taat pajak, bayar. Gitu loh. Namanya juga pejabat publik. Ya dibayarnya dari pajak rakyat. Terserah nanti preferensi pilihanmu. Terserah. Yang jelas uang yang dikumpulkan rakyat itu digunakan untuk membiayai mereka. Dan gak sedikit loh, Mas. Banget gue. Banyak banget. Sedangkan kalau kita ngomong masalah Mbak Puan atau Mas AHY waktu jadi ketua umum partainya masing-masing itu, memangnya kita ditarik apaan dari mereka? Enggak. Ya kita nggak rugi apa-apalah. Semua sudah ada jatah masing-masing kok. Kalau misalkan ada yang protes itu dari kader atau simpatisan mereka atau yang punya KTA lah, ya monggo silahkan. Itu urusan internal partai, urusan mereka masing-masing loh. Lawong saya aja loh ya, yang bukan siapa-siapa ya kan. Itu tetap waktu pilpres kemarin aja ngajak anak bojoku milih si A atau si B, susah. Menyamakan visinya itu susah. Mereka sudah punya alasan sendiri, alibi sendiri.
sudah punya alasan yang menurutku juga masuk akal. Tapi ya biasa. Beda pendapat itu biasa, Mas. Santai wae. Santai, chill. Santai, Mas. Gitu loh. Jadi maksudku itu gini loh maksudku, Mas. Menganalisa sesuatu itu seharusnya kan patokannya di value-nya. Value-nya. Bukan manusianya. Atau menilai dari individunya. Bukan. Bukan itu. Lah janjane apa ya? Tulisan jenengan tuh wah banyak banget ya, Mas. Udah sekitar ada 12-an lah yang lucu-lucu. Yang pengen tak bahas itu. Iya kan? Sebenarnya bisa tak patahkan aja sebetulnya sih. Tapi ya gini deh. Ini baru 2 item aja lah. Ben durasi kontenku ini gak kedawan, ya toh. Mosok tak terus-terusan ya malah paketan datane sobat Cak Den ya entek. Pulsa ya mahal. Cari duit ya lagi susah. Malah sing kono sewa pesawat. Iya. Ironi kan, kita suruh bayar pajak kono piknik. Aduh. Ya gitu maksud saya. Jadi ya gini. Jadi monggo untuk sobat Cak Den ya kan. Kalau pengen kirim link atau tulisan-tulisan orang yang sesat logika lah dari kubu pendukung si Raja Jawa ini, monggo kopas, taruh di kolom komentar. Itu saya, Bro. Semoga selanjutnya kita menemukan bahasan atau topik yang lebih baik. Pesan Cak Den tetap ojo kesel tumindak becik ya. Salam Cak Cuk.